Perbedaan antara past dengan perbedaannya juga dari kata kerja yang dipakai ya. Kalau simple past kan apa-apa pakai yang kedua ya. Pakai to be kedua, pakai kata kerja kedua, pakai model kedua. Kalau present perfect pakainya apa? Kata kerja keberapa? 3, Bu. Iya. Lebih kedua, was what? Model kedua, could, ya, would. Kalau ini, present perfect menggunakan verb ketiga atau lebih ketiga, yaitu been. Kalau simple past tense itu tuh cerita udah lewat dan sekarang tidak lagi terjadi. Kalau sekarang masih terjadi gimana, Miss? Ya namanya udah bukan simple past tense lagi, udah jadi present perfect kayak gini. Dia itu udah cantik dari dulu sampai sekarang. Itu pasti pakainya bentuk present perfect. Dia udah cantik dari dulu sampai sekarang. Atau kejadian dulu, tapi kesannya atau akibatnya terasa sekarang. Ya. Jadi kayak kejadian yang dari dulu sampai sekarang kita tahu ya, kayak misalnya mereka belum membayar hutang mereka. Berarti kan dari dulu sampai sekarang kalau kita ngomong kayak gitu kan konteksnya itu mereka tuh belum bayar hutang tuh. Ya. Dari dulu sampai sekarang kalau kita ngomong kayak gitu ya. Atau gini, yang kejadian dulu terjadi tapi akibatnya terasa sekarang. Misalnya, saya sudah mandi. Kalau kita ngomong kayak gitu kan, saya sudah mandi. Jadi, mandinya itu tadi, tapi itu relevan dengan apa yang kita akan bicarakan di saat sekarang. Khasiatnya terasa sekarang, bareng kita jadi seger. Ya. Pokoknya kalau ada sudah atau ada kata belum, itu pasti present perfect. Ya. Misalnya, saya udah mandi, makanya saya sekarang segar. Saya sudah makan, makanya sekarang saya bersemangat. Saya belum makan, makanya saya sekarang lemas. Jadi dalam present perfect, kata kerjanya itu sama pentingnya dengan kata belum dan kata sudahnya. Kalau simple past tense, itu dia biasanya akan menyebut kejadian, waktu kejadian. Ya. Dia akan menyebut waktu kejadian biasanya. Mana ya?
Ada keterangan waktu di masa lalu. Ya, ada keterangan waktu bahwa kegiatan itu terjadi di masa lalu. Bahwa kegiatan itu masa lalu. Misalnya, ada keterangan waktu tadi malam, tadi pagi, barusan, baru saja. Kenapa dalam simple past tense ada disebut keterangan waktu? Karena keterangan waktu itu menjadi penting dalam simple past tense. Kayak saya bangun tadi pagi jam 7. Kita emang mau ngasih tahu waktunya. Ya. Dan waktu itu relevan dalam pembicaraan kita. Kayak, lu belum bayar utang ya? Kalau orang nanya ke kita, lu belum bayar utang, artinya lu belum bayar utang dari dulu sampai sekarang. Kita membantah, kita bisa membantahnya dengan gini. Lo kemarin saya bayar kok. Kemarin saya bayar kok. Kayak itu, jadi kemarinnya itu relevan dengan jawaban yang harus diberikan. Kemarin saya bayar. Kalau dia bilang, kemarin saya udah bayar kok, itu dalam bahasa Indonesia ya. Ya kita bisa juga mengatakan dalam bahasa Inggris, saya sudah membayar. Dan nggak usah menyebut waktunya, karena yang penting adalah sudahnya, sudah bayar. Saya udah bayar kok. Itu pasti pakai present perfect. Kapan? Kemarin saya membayarnya. Itu pakai simple past tense. Jadi mungkin agak sedikit membingungkan ya. Kira-kira ada yang bisa, ini nggak, ada yang bisa ditangkap nggak, kayak masih tetap bingung Bu, saya tuh masih saya agak nggak paham. Kalau itu sama-sama terjadi di masa lalu, kenapa harus ada dua tenses yang berbeda? Karena emang kegunaannya berbeda sih kalau menurut Ibu ya. Apakah dua-duanya itu bisa kita pakai untuk menceritakan yang terjadi di masa lalu? Bisa aja. Yang penting kalau kita mau ngomong sudah atau belum, kita pakai kata kerja ketiga. Kalau kita mau cerita masa lalu yang ada kata sudah dan belumnya. Kalau kita cuma mau cerita yang kejadian di masa lalu aja, titik, yang sekarang enggak terjadi lagi, maka kita menggunakan kata kerja kedua, modul kedua, atau to be kedua, tergantung yang dibutuhkan oleh kalimat itu. Jadi kalau digambarkan mungkin gini ya, kalau simple past itu, ini misalnya ini adalah garis ya. Ini di masa sekarang, ini di masa lalu, ini di masa yang akan datang atau future. Kalau simple past itu sesuatunya terjadi di masa lalu aja. Ya. Ini kan misalnya masa sekarang nih, masa sekarang misalnya adanya di sini, pas di sini masa sekarang ya. Ini masa sekarang terjadinya di sini. Maka masa lalu itu ya ini. Ya, terjadi di masa lalu ya. Di sini. Maka terjadinya dia di sini, di masa lalu. Ini masa sekarang, ini masa lalu. Anggap aja
Ini sekarang, ini masa lalu, dan tidak ada hubungan dengan masa sekarang. Misalnya, tadi malam dia datang ke kos-kosanku. Tadi malam. Sekarang apakah dia masih di kos-kosan? Enggak, dia udah pulang. Dia datang ke kos-kosanku tadi malam. Kalau ini present perfect. Present perfect itu, tanya ini sekarang, ini masa lalu, titik masa lalu, ini titik masa yang akan datang. Ya, ini misalnya titik sekarang di sini. Maka kalimatnya adalah, dia sudah nginap di tempatku sejak tadi malam. Dari tadi malam, sejak tadi malam. Sejak tadi malam dia sudah nginep di tempatku. Apakah sekarang orangnya masih ada? Ada. Dari tadi malam kok dia di tempatku. Jadi ini kejadiannya adalah ini semua dari masa lalu sampai masa sekarang. Ya di sini dia kejadiannya di sini yang nginep di tempatku. Jam 10 dia merem, jam 11 dia ngimpi, jam 12 dia minum, jam 1 dia balik tidur lagi, masih aja dia tuh di kos-kosanku. Ada hubungan antara masa lalu dengan masa sekarang. Misalnya, saya belum makan. Makannya kapan? Ceritanya makannya di masa lalu, belum kejadian makan, belum makan. Saya belum makan. Kejadiannya di sini, belum makan. Tapi kenapa dia sebut belum makan? Pasti dia selain menyebut belum makan itu ada konteks bahwa itu menyebabkan sesuatu terjadi sama dia di masa sekarang. Misalnya dia jadi lapar nih di sini. Dia belum makannya di masa lalu, dia laparnya di masa sekarang. Ya gini, dong kita ke ini warteg Karisma yuk guys. Aku belum makan nih. Jadi ada hubungan. Di masa lalu dia belum makan, di masa sekarang dia tuh mau pergi ke warteg. I hadn't had anything for dinner. Ya, I hadn't had any food since maghrib. Ya. Wah, lu jangan belum makan kok. Ini bulan puasa disegerakan kalau buka, jangan cuman minum air doang. Ini udah jam berapa? Ya, gue belum makan. Okay, let's find food at Karisma Bahari Warteg. Gitu loh. Contoh yang lain misalnya gini. Weh, kamu kok seger banget. Kenapa? Iya, aku udah mandi. Nah, aku udah mandi ya. Segernya di masa sekarang, masa present, mandinya di masa lalu. Atau misalnya, oh dia udah mandi selama 3 jam, tuh anak gak keluar-keluar dari kamar mandi tuh, dia udah mandi selama 3 jam. Berarti dia mandi itu dari dulu sampai sekarang masih mandi. Ada hubungannya. Mereka udah berteman selama 2 semester. Ya udah, dari sekarang dihitung mundur ke belakang. Kalau simple past tense, nggak ada hubungan dengan masa sekarang. Dia dulu gendut, dia dulu baik, dia dulu cantik, dia dulu pelit, atau dia dulu, itu dulu. Gitu. Dia dulu nggak kenal aku. Nggak kenalnya dulu. Apakah sekarang masih nggak kenal? Ya bisa jadi sekarang udah kenal. Dia dulu nggak kenal aku loh. Dulu nggak kenal. Sekarang mungkin kenal ya. Besar kemungkinan kenal. Jadi nggak ada hubungan. Ini tuh kayak putus. Mana ya putus ya? Caranya gimana? Bikin putus tuh, garis putus. Oh, text color.
Ya, itu bisa. Pokoknya putus di sini. Putus hubungan dengan masa lalu. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa masih bingung apa gimana? Ayo, nggak apa-apa. Silakan. Apa penjelasan Ibu ini tambah bikin bingung atau agak sedikit memberikan pencerahan? Mr. Tirta, what about Mr. Water? Tirta kan air ya? Mr. Water, do you understand my explanation? Dikit-dikit. Mr. Iqbal, Mr. Rian, tadi yang bertanya Mr. Rian, ya Miss, aku masih bingung, Miss. Apa bedanya gitu. Ada lagi Mr. Iqbal yang ingin ditanyakan tentang perbedaannya. Wah, Mr. Iqbal. Udah mulai ngerti sih, Bu. Udah mulai ngerti ya. Perbedaan lain tentu di strukturnya ya, tentu di polanya. Polanya kalau kita mau mengatakan sudah dan belum pakai have atau has tergantung subjek. I have, you have, they have, we have, she has, it has, he has. Ya. Kucing saya sudah makan. Ya. My cat has eaten. Bukan eat, bukan ate, tapi bentuk ketiga eaten. Jadi sesudah have atau has itu selalu bentuk ketiga. Bisa kata kerja ketiga, bisa to be ketiga. Kenapa to be ketiga? Untuk kalimat-kalimat yang tidak ada kata kerjanya memang pakai to be ketiga. Ya, di dalam present perfect. Kalau kita mau mengatakan sudah atau belum. Ya. Misalnya, kamar itu sudah rapi sejak dia tinggal di sana. Ya, misalnya, kamar itu sudah rapi sejak kemarin. Kamar itu sudah rapi. Kamar itu sudah rapi. Rapi itu kan kata kerja atau kata sifat? Sifat, Bu. Iya, kata sifat. Rapi itu tidy, ya. T-I-D-Y, ya. Tidy. Kamar itu, that room has tidy atau has been tidy? Has been, Bu. Has been. The room has been tidy, ya, since yesterday. Atau sejak dia tinggal di sana. Sejak dia tinggal di sana. Dia tinggal di sananya berarti di masa lalu. Maka kita menggunakan bentuk kedua. Ya, sejak dia tinggal di sana, since he stayed there. Ya. Bukan since he stays there, bukan since he stay there, tapi since he stayed there. Pakai kata kerja kedua. Misalnya, kami sudah bersahabat sejak kami kecil. Kami sudah bersahabat sejak kami kecil. Kami sudah, itu pasti pakainya bentuk ketiga. Mau itu kata kerja ketiga kayak pakai to be ketiga kayak, ya. Kami sudah bersahabat. Bersahabat itu bahasa Inggrisnya friends, best friends, ya.
itu adalah bukan kata kerja. Berarti pakainya nanti been. Ya, kami sudah bersahabat. Apa bahasa Inggrisnya? Kami sudah bersahabat. Apa kami sudah bersahabat? Kami apa kami? We. We. Sudah? Sudah apa ya? Sudah itu have atau has? Oh iya, iya. Oh, kalau we itu pasangannya adalah dengan have. Nah, sih. Oh, have ya. I have, you have, they have, we have. Kalau she dengan has. She has, he has, it has. Yang jumlahnya satu yang bukan I itu pasti has ya. Kami sudah berteman. We have been friends. We have been best friends. Sejak kami kecil. Sejak itu since kami kecil. Kecilnya kapan? Apakah sekarang? Enggak, kecilnya tuh di masa lalu, Bu. Waktu saya kecil dulu loh. Kan nggak ada kata sudahnya tuh. Berarti ini bukan present perfect, tapi past, the simple past tense. Sejak saya kecil. Since I small, atau since I was, sejak kami kecil ya, sejak kami kecil. Apakah since we small, atau since we were small? Since we small atau since we were small? Since we were small. Yes, since we were small. Jadi itu satu kalimat yang ada induk kalimat dan anak kalimatnya. Induk kalimatnya tadi bentuk ketiga, anak kalimatnya bentuk kedua. Bahasa Inggris ya. Ngomong satu kalimat aja bisa ada 2 tenses dalam satu kalimat ya. Pusing ya. Kayak misalnya kalimatnya gini, dia tidak tahu kapan aku akan datang. Itu kan juga 2 tenses ya. Dia tidak tahu, sekarang nggak taunya, bahwa aku akan datang. Itu kan itu kan udah future tense. Gitu. Sebetulnya sih malam ini mau bahas tenses yang selanjutnya ya. Tapi nggak apa-apa kalau memang masih belum paham yang 2 itu, kita mantapkan di situ dulu ya. What you need to do is to use all verbs that you know in your everyday conversation. Yang harus Anda lakukan untuk mendapatkan kemampuan berbahasa Inggris menggunakan semua tenses yang kamu tahu, semua kata kerja yang kamu tahu, semua kata benda, kata sifat ya. Yang kamu tahu ya sehari-hari. Dan harus ada keingintahuan. Kayak misalnya gini, kalau gue mau bilang gue udah pulang ke rumah, bahasa Inggrisnya apa ya? Jadi harus ada rasa keingintahuan itu. Nanti kalau bingung, cek aja di Google Translate atau tanya ke ibu. Ya Bu, ini benar nggak sih bahasa Inggrisnya kalau kita ngomong gini tuh ini. Karena if we don't use it, we will lose it. Kalau kita nggak gunakan kata-kata, kosakata yang udah kita miliki, kalau nggak kita pakai, kita lupa, akan lupa, hilang itu nanti. Ya, kan kita udah belajar bahasa Inggris dari SD sampai sekarang. Pasti adalah sekitar 500-an lebih mungkin kata-kata dalam bahasa Inggris yang kamu tuh udah tahu artinya.
Dan kamu juga udah paham cara penggunaannya, ya itu harus dipakai. Kalau enggak lupa. Dan kalau Anda merasa Anda adalah pasif, ya, Anda memiliki kemampuan bahasa Inggris yang pasif, orang bilang pasif, ya, English speaking, ya. Pasif itu tahu maksudnya, tapi Anda nggak bisa ngebalikinnya, jawabnya, atau ngomong menginisiasi percakapan. Kalau Anda itu pasif, dalam bahasa Inggris Anda ngerti, paham maksud orang yang bicara bahasa Inggris, itu kita harus mengucapkan syukur alhamdulillah. Karena dari pasif itu selangkah berikutnya adalah aktif. Seperti anak-anak kecil itu kan dia pasif dulu, dengarkan orang tuanya ngobrol, lama-lama dia akan ngomong. Ya kalau anak kecil itu ngomong satu kata aja kan orang tuanya pada jerit, ya, gembira, bahagia. Oh, Iqbal bisa ngomong. Ana, gitu. Iqbal bisa ngomong. Tadinya waktu masih kecil Iqbal tuh hanya dengerin aja mama papanya ngomong-ngomong, ya. Cuma merhatikan gitu. Taunya Iqbal ngomong, "Mama, cucu," atau apa gitu. Ya bisa ngomong susu, udah girang lah sekampungnya. Jadi kalau kita sekarang masih pasif berbahasa Inggrisnya, itu tinggal satu langkah lagi Anda aktif. Ya. Yang dibutuhkan hanya keberanian. So you don't have to be worried. You don't have to worry about making mistakes in English. Nggak usah takut, ya, kalau Anda udah pasif, Anda pasti akan aktif nantinya. Kalau Anda mau, ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan tes lisan, ya. Ini kita pertemuan ke-6 kan, ya? Ini ke-6 atau ke-7 sih? Lesson 6 apa 7? Kita 7 Bu kalau di kampus. Oh, ini ke-7. Berarti kita tes sekarang aja, ya. Biar nanti dapat nilai tes lisannya sekarang. Oke, coba kalau yang bisa langsung jawab, ya. Terjemahkan kalimat saya. Saya melihat kamu tadi pagi. Saya melihat kamu tadi pagi. I saw you this morning. Yes. I saw you this morning. Kamu tidak melihat saya tadi pagi. Kamu tidak melihat saya. Kamu tidak melihat saya. Tidak melihat apa ya, Miss? Tidak itu kan kalau di masa lalu bisa ada beberapa dong. Tergantung, kalau ada kata kerjanya berarti didn't. Ya. Saya tidak melihat, tapi kamu tidak melihat saya. But, wah Mas Tirta, bat doang. Tapi kamu tidak melihat saya. You did see me. Yes. Aduh, Ibu ada masalah, ya. Jadi telinga Ibu sebelah kanan itu sepertinya kesedot, ya. Ini tuh karena udah mengeras, ya. Kebiasaan tidurnya menghadap ke sebelah kanan, akibatnya my hearing is not 100% yang sebelah sini. Makanya Ibu nggak denger kalau ada orang paket gitu di depan tuh, karena yang kanan sih. Jadi kalau suaranya lembut-lembut itu agak nggak jelas, ya. Tapi kamu tidak melihat saya, but you.
Did not. See me apa saw me? See me. See me. Me, ya karena ada didn't. Udah pasti didn't see. Pokoknya kalau setelah didn't itu pasti kata kerja pertama. Didn't see, didn't eat, didn't sleep, didn't talk, didn't walk, didn't work, didn't move, didn't. Alah, udah pokoknya kata kerja pertama. Apakah mereka melihat saya tadi pagi? Apakah mereka melihat saya? Apakah mereka melihat saya ya? Did they see me? Yes. Did they see me this morning? Yeah. Did they see me this morning? I saw you. You didn't see me. Did they see me? Did they see me? Ibu udah ngomong did they saw me ya. Did they see me? Ya. Kenapa mereka tadi melihat aku ya? Padahal aku udah ngumpet ya. Kenapa mereka melihat aku? Why did they see me? Why did they see me? When did they see me? Kapan mereka ngelihat aku? When did they see me? Minggu yang lalu dia gemuk. Minggu yang lalu dia gemuk. Dalam kurung, kok sekarang dia udah kurus? Minggu yang lalu dia gemuk. Bahasa Inggrisnya apa tuh? Dia gemuk minggu lalu. Last week he was fat. Yes, he was fat. Last week he was fat. She was fat. He was fat. It was fat. Saya takut melihat dia. Saya takut melihat dia minggu lalu. Takut melihat. Ini agak sulit ya. Ada kalimat yang seperti ini. Jadi ada dua kata kerja di situ. Dua kata kerja. Sorry. Takut itu adalah kata sifat. Jadi ada dua yang membuat bingung. Saya harus tulis ini. Bentar ya. Saya takut melihat dia. I was scared to see him last week. Yes. Afraid. Tadi saya bikin minyak tintanya putih. Formal. Itu gemuk banget loh minggu lalu. Saya tuh sampai takut melihat dia. Saya takut dia. Melihat. Gimana Miss? Ini kan kata kerja Miss melihat. Kalau dalam kalimat itu udah ada yang menjadi indikator dalam kalimat itu udah ada verbnya, ini kan verb to be. Maka melihat ini nggak jadi kata kerja utama lagi. Kita jadikan dia to verb. To see. Misalnya, saya gembira minum air zam-zam tadi pagi. Saya gembira bahagia lah ya. Nah, gimana? Saya gembira loh, saya bahagia loh minum air zam-zam tadi pagi.
Gimana jadinya? I gembira, nggak boleh I happy. Kalau I happy, orang bingung ini happy-nya kapan? Karena apa? Nggak ada indikator yang menunjukkan terjadinya kapan. Makanya perlu ada to be atau kata kerja. Karena di sini adanya adjective, kata sifat, maka nggak mungkin depannya kata kerja. Harus to be. Ya. I was happy. Minum. Bisa drinking, bisa to drink karena ini artinya sama. Kalau kita mau pasang to drink ataupun drinking itu sama artinya dan sama-sama benar ya. Kalau misalnya kalimat-kalimat ini membuat Anda jadi bingung, kita latihannya dengan kalimat-kalimat yang simple aja dulu, nggak apa-apa. Ya. Kalimat yang simple, yang pendek-pendek aja dulu, nggak apa-apa. Jadi jangan kita membuat kita sendiri bingung. Jadi gimana nih? Kita kayaknya masih perlu latihan ya, belum bisa nih kita tes nih, nanti tesnya nggak ini. Saya sudah kenal kamu sejak SD. Saya sudah kenal kamu sejak saya SD. Sejak saya di SD. Saya sudah kenal kamu. Itu 2 tenses ya. Oke, gini aja kita tanya jawabnya di WhatsApp. Nanti kalau kamu bisa, kamu kirim jawabannya ke WhatsApp. Kita akan ada selama 10-15 menit pembelajaran kita lanjutkan di WhatsApp. Oke ya. Nah, terima kasih Mas Rian. Entahlah Mas Rian lagi ngapain ya. Kayaknya Mas Rian udah rada-rada ngantuk ini, kenyangan makan buka ya. Terima kasih Mas Iqbal, thank you Mr. Tirta, Widiandoko, thank you Mr. Rahmat Hakim. Ya tutup, Baik, kita lanjutkan ke WhatsApp ya. Dari Taufiqul Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.